Tapi buat aku scene-scene yang dikurangin itu nggak terlalu signifikan sama cerita sih. Jadi nggak masalah. Terlalu mempengaruhi. Ya, jadi nggak masalah kalau dilangin. Nah, scene itu adalah scene-scene ketika lagi di clubbing. Hai, welcome to Di Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gue dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? My Annoying Brother versi Indonesia. My Annoying Brother versi Indonesia ini ya. Film ini dirilis di Indonesia itu pada tanggal 24 Oktober 2024. Saudara film ini yaitu Dina Jasanti. Film-film beliau itu yang pernah aku nonton paling cuma itu sih kan, yang dua biru hati. Hati biru. Dua hati biru. Kayak dia collab bareng sama Gina S itu ya. Iya, Gina S Nur. Gitu. Untuk para cast-nya siapa aja nih Han? Untuk para cast-nya ada Vino G. Bastian sebagai Jaya, terus ada Angga Yunanda sebagai Kemal, ada Christoph sebagai Fauzan, ada Kathleen juga sebagai Amanda, dan masih banyak lagi. Seperti biasa sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Hani akan bacain sinopsisnya. Hani silahkan. Film ini bercerita tentang perjalanan hidup Kemal yang diperankan oleh Angga Yunanda sebagai atlet judo nasional yang menjadi harapan Indonesia dalam kejuaraan internasional. Sayangnya, mimpi tersebut sirna setelah ia terlibat kecelakaan hingga kakinya cedera dan mengalami kebutaan parsial. Cedera yang diderita Kemal membuatnya harus mengubur mimpinya sebagai atlet judo. Dan tak hanya menderita secara fisik, Kemal juga merasakan derita mental dan kehilangan semangat hidupnya sebagai manusia. Lalu setelah itu Kemal bertemu kembali dengan kakaknya yang sudah lama berpisah, yaitu Jaya, yang merupakan pribadi yang licik dan tengah menjadi narapidana karena tertangkap kasus penggelapan. Dalam kondisi seperti itu, Kemal mau gak mau harus menerima lagi kehadiran sang kakak Jaya setelah lama tidak hadir dalam kehidupannya. Itu dia sinopsis dari film ini. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih Han. Tadi kita udah sempat bilang Han, kalau misalkan film ini itu merupakan remake dari versi originalnya yang dirilis tahun 2016 ya. Selang beberapa waktu nih kita sering bahas ya film yang remake nih Han. Termasuk kembali lagi kita bahas film remake ini lagi. Nah, tapi buat aku film My Annoying Brothers 2024 ini paling beda di antara film remake yang pernah aku nonton. Kenapa? Aku ngerasa film ini tuh benar-benar mirip banget dengan karya originalnya gitu, yang 2016. Iya. Aku ngerasa dari segi aspek karakter, dari segi vibe, dari segi alur cerita tuh emang benar-benar mirip segitunya gitu, benar-benar plek-ketiplek. Cuman emang ada beberapa aspek yang diubah, tapi secara overall tuh aku ngerasa kok ini mirip banget ya. Iya, bahkan kayak ada beberapa dialognya tuh juga mirip kok. Ya, beberapa dialognya bahkan mirip. Nah, kan setelah itu kita cari tahu kan kenapa bisa mirip. Ternyata salah satu produksinya itu si CJ Entertainment ya. Which is CJ Entertainment itu yang bikin My Annoying Brother versi originalnya. Jadi mungkin itu kayaknya yang bikin kerasa mirip banget gitu. Iya, benar-benar. Memang sih beberapa aku perhatiin remake yang memang dibuat atau atas kerjasama dengan CJ Entertainment yang di Indonesianya ya, itu tuh biasanya dia bener-bener miripnya tuh nggak akan jauh-jauh. Oke, contohnya apa kan? Miracle in Cell deh kalau nggak salah. Oh, Miracle in Cell itu CJ, aku nggak tahu deh. Ya terus kalau nggak salah ya Miracle in Cell, terus udah gitu yang versi Indonesia ya. Terus sama ada Sweet 20, kamu nonton nggak sih? Oh, nonton, aku nonton. Tatiana. Iya, itu si Sweet 20 itu juga dia mirip. Oh iya, versi Koreanya. Jadi dia bener-bener kalau memang yang diproduksi ada kerja sama CG-nya tuh biasanya lebih mirip ya. Lebih mirip sih, nggak akan jauh-jauh. Jadi aku ngerasa dari segi struktur cerita, dari segi struktur karakter tuh benar-benar mirip gitu. Walaupun aku bilang film ini cukup mirip dengan karya originalnya Han, tapi aku ngerasa ada beberapa aspek yang diubah. Cuman aku pahaman kenapa diubah, karena itu pengen memperkuat benang merah dari cerita ini sendiri Tuhan. Iya, benar. Kita bahas dari segi aspek cerita nih Han. Di sini ada tambahan-tambahan scene, tapi juga ada scene-scene yang dikurangin. Contohnya tambahan-tambahan scene itu aku catat ada scene crime yang dilakuin sama si kakaknya. Oh iya, yang di awal. Yang di awal-awal. Kan kalau di versi originalnya kan ujuk-ujuk masuk penjara kan. Iya. Tapi kalau di sini tuh kita benar-benar dikasih lihat, oh ada loh kriminal yang dilakuin oleh si Jaya. Mungkin gini kali ya, kalau yang di Koreanya itu ceritanya si Jo Jung Suk, aku lupa di namanya siapa, itu tuh dia memang sudah lama ada di penjara. Tapi kalau di sini Jayanya tuh kayak belum lama nggak sih? Udah lumayan lama. Kan gimana tapi kan ada scene itu tuh memperlihatkan di zaman lalu, misalnya zaman lalu sebelum dia ketangkap, atau dia tuh ketangkap itu baru-baru aja gitu loh.
Yang aku tangkep sih ya, kayaknya itu scene-nya udah lama, tapi scene itu ada kenapa, karena untuk memperkuat aja gitu, mempertegasnya ya. Soalnya alasannya, karena jujur pas aku awal nonton yang film yang originalnya, aku rada bingung ini kenapa dia masuk penjara gitu. Aku masih bilang, kok tiba-tiba masuk penjara aja gitu. Cuma kalau di film remake-nya ini benar-benar kasih lihat, oh ada kejahatan yang dilakuin sama si Jaka. Jaya, sorry. Lebih jelas ya. Ya lebih jelas. Nah, terus di sepanjang film itu kita tuh sering banget dikasih scene-scene flashback tentang pas mereka masih kecil, mereka pas mereka lupa pas lagi latihan terus di tas. Ya, terus pas di pantai juga kan. Pokoknya ada scene-scene yang kayaknya di original tuh nggak ada. Nah, tapi baik lagi yang aku bilang kenapa scene-scene ini ada, itu untuk memperkuat benang merah aja gitu, untuk memperkuat contohnya kayak si Bang Jayanya, oh lihat ini kriminalnya, terus scene-scene flashback tuh ya untuk memperkuat chemistry brotherhood-nya gitu sama si Jaya sama si Kemal. Tapi Han ada juga nih scene-scene yang dikurangin. Tapi buat aku scene-scene yang dikurangin itu nggak terlalu signifikan sama cerita sih. Jadi nggak masalah. Terlalu mempengaruhi. Ya, jadi nggak masalah kalau dilangin. Nah, scene itu adalah scene-scene ketika lagi di clubbing. Buat aku itu dihilangin juga nggak terlalu ngaruh ke cerita juga sih. bahkan lebih bagus kalau ditambahin dengan scene flashback atau scene kayak Jaya di awal gitu. Iya sih. Kalau menurut aku ya sama juga sih kayak kamu, itu nggak terlalu mempengaruhi cerita banget dengan scene itu dihilangin. Dan mungkin kalau menurut aku menyesuaikan dengan kita nggak sih, karena scene itu kan lumayan eksplisit gitu. Iya, benar. Mungkin itu dikurangin. Dan tapi menurut gini, sebenarnya scene itu kan mungkin ada di Korea untuk memberikan komedi. Iya. Dan bagaimana memperlihatkan sifat Jaya itu kan, bagaimana dia ngajarin adiknya. Nah, dengan di sini tuh menurut aku komedinya udah cukup kok untuk menggantikan itu. Jadi aku ngasih sih kayak scene ditambahan itu benar-benar memperkuat benang merah sih itu. Cuman ada satu scene lagi yang aku nggak tahu apakah aku kelewat atau aku nggak ngeh. Ada scene kan pertama-tama tuh si Kemal itu nutup jendela pas masih di awal film. Terus pas di akhir-akhir aku lupa apakah ada scene dia buka jendela lagi ya? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada ya. Soalnya dia matiin alarm, terus dia pakai baju, kayaknya ada deh. Bukan maksudnya pas dibuka horden jendelanya gitu. Aku lupa. Kayaknya ada. Kayaknya ada. Coba kita lihat. Oh, oke. Karena kenapa buat aku scene itu cukup penting? Di singkat aku tuh itu nggak ada. Tapi kalau ada, mohon maaf, berarti aku kelewat. Kenapa aku bilang itu penting? Itu ada sebuah makna di action itu. Karena kalau di awal-awal kan pas si Kemalnya itu masih terpuruk lah, masih bersedih segala macam, dia kan selalu menutup jendela kan. Itu sama kayak dia menutup dirinya sendiri. Terus pas dia di akhir-akhir, kalau di original itu kan ada momen ketika si Dionya itu buka jendela, itu kayak oke, dia udah terbuka dengan dirinya, dia udah menerima dirinya seperti itu. Nah, aku lupa apakah scene itu ada di sini gitu. Cuma ntar lah kita cek lagi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakter nih Han. Yang pertama aku pengen bahas dari Bang Jaya nih. Vino. Awalnya jujur kan aku nonton yang karya originalnya bareng kamu kan. Tokoh utamanya siapa kan yang main? Jo Jung Soo itu aku sering lihat dia di film-film Korea. Bahkan aku juga kayaknya nonton kamu berkali-kali nonton Hospital Playlist. Dia kan lucu kan, dia membanyol gitu. Dan di film My Own Brother tuh dia emang beneran lucu gitu. Awalnya tuh aku sempet bukan skeptis ya, cuman aku rada bertanya-tanya, apakah Om Vino itu bisa sama kayak Jo Jung Soo gitu. Kenapa? Karena kita tahu lah Om Vino itu udah top tier banget lah. Main film horor bisa kayak Kodrat, terus film action berantem Serigala Terakhir bisa, terus film-film komedi mah udah banyak, terus film-film yang bikin sedih kayak Miracle in Cell bisa. Buat aku Om Vino itu udah multi talent banget lah. Momen apa juga hayu. Cuman aku masih bertanya-tanya, apakah Om Vino bisa menyamai dengan peran si Ji Jong Soo. Dan turn out ternyata bisa ya. Ternyata Om Vino bisa ya. Maksudnya yang tadinya tuh awalnya tuh aku bertanya-tanya, Om Vino bisa nggak ya nyamain komedinya, teman, ternyata gila sih, dia bisa banget gitu. Dengan karakternya sih yang angkuh, kasar, jahil, terus suka ngebanyol, gerak-geriknya tuh suka usil. Ternyata Om Vino bisa ya meranin kayak gitu. Itu cukup aku surprise ya di situnya. Iya, aku juga sih, karena gini, Ji Jong Suk itu menurut aku ya itu kayak punya citra yang dia tuh kelihatannya kayak orang kayak good boy, tapi dia main di situ dia jadi bad boy. Jadi kayak aduh, sementara kalau Vino Gebastian tuh aku ngerasa ngeliatnya udah
dia emang bisa tuh dapet karakter bad boy. Dia bikinnya akan terlalu jauh atau enggak, tapi ternyata enggak juga sih. Malah aku seneng dia kayak menghadirkan sesuatu yang baru. Mungkin gini, aku pernah nonton juga salah satu interviewnya. Jadi waktu dia mainin Miracle in Cell ya, dia itu di Miracle in Cell kan dia mainin sebagai orang yang mengidap autisme. Nah di situ tuh dia supaya dia nggak ada kebosanan, dia meningkatkan Level. tingkat autismenya. Nah aku ngelihat di film ini dia juga melakukan hal yang sama sih. Karena aku melihat dengan cara dia mengubah ceritanya, si Jaya ini menurut aku lebih jahat dibandingkan si Jung Suk di situ. Karena di sini kan Jung Suk si Jayanya tuh bener-bener sampai ngejualin segala macem. Sementara kalau di situ Jung Suk cuman ngambil Sertifikat. enggak ngambil bank Oh, atau yang bank, ya. ambil loan di bank terus udah gitu kan. Tapi kalau di sini tuh dia bener-bener ngejualin bener-bener Pelan-pelan gitu ya. Iya pelan-pelan gitu. Jadi menurut aku kayak dan juga kayak lebih cara dia ngedidik lagi si Kemalnya di sini lebih keras sih. Emang tipe orang Indonesia banget gak sih? Bibi tuh keras gitu. Jadi intinya ya Om Vino udah gak perlu dipertanyakan lagi. Dia bener-bener berhasil buat karakter Jaya yang mirip sama My Only Brother tapi kayak lebih jahat gitu. Iya. Gitu habis. Bener-bener to the next level aja gitu. Terus selanjutnya ya paling aku ngomongin Angga Yunanda. Buat aku di sini mungkin dia tidak terlalu kerasa, tidak terlalu screen time buat actingnya tuh nggak terlalu banyak. Cuman pas aku lihat di akhir-akhir sih, yang ketika dia udah mulai berhati lagi, terus ketika dia meluapkan emosinya, itu kita yang nonton tuh benar-benar kerasa gila ini udah mau berjuang lagi nih gitu. Cuman ya emang mungkin emang karakternya jadi seperti itu, jadi screen time untuk berekspresinya nggak terlalu banyak. Tapi sekalinya dia ngeluarin ekspresinya itu kerasa banget gitu. Iya, tapi mungkin emang juga sama kayak ceritanya. Iya, original. Gak sih? Dio tuh nggak terlalu nggak terlalu ekspresif banget kan di situ meranin. Dia emang lebih ke anak kecil yang kelihatannya jago tapi sebenarnya dia polos gitu. Dan dia sebagai orang yang terpuruk gak sih? Iya, tapi aku senang pemilihan castingnya Angga Yunanda. Karena gini, Dio itu menurut aku punya image dia tuh adalah kayak good boy, kayak Jung Suk itu aku bilang. Cuman lebih bener-bener kayak anak baik-baik. Terus Dio-nya sendiri ya dengan mukanya gitu kan segala macam ya kegantengan kalau ceritanya. Dan menurut aku Angga Yunanda tuh punya image yang sama gitu loh di Indonesia deh. Kayak image-nya baik-baik gitu kan. Jadi kayaknya cocok Ranin untuk itu pas banget gitu. Kita nggak lupa lagi lah ngomongin karakter wanitanya yaitu si Kathleen. Buat aku kita kan sempat bahas yang bisnis proposal kan. Buat aku di sini mungkin karena emang skripnya yang udah diatur oleh CJ Entertainment, jadi dia nggak terlalu keluar dari karakter gitu. Jadi masih bisa mirip lah dengan karakter di si film originalnya. Iya, originalnya itu sih aku juga sejujurnya aku udah agak-agak skeptis karena bisnis proposal ya. Cuman kayak pas lihat di sini oke, aku nggak tahu apakah dia nonton atau enggak, mungkin anggap nggak tahu ya dia nonton atau enggak ya filmnya. Cuman karena ini masih dibawa CJ Entertainment yang kamu bilang, makanya aku kayak oke, skripnya dia tuh nggak jauh-jauh. Walaupun ceritanya dibuat ada love interest ya. Iya, love interest di sini. Oh di sananya kan enggak kan? Nggak terlalu, tidak sebanyak di sini gitu. Iya. Terus yang aku suka lagi adalah Christoph Kaul. Iya, itu favorit sih. Iya. Karena kalau yang di Koreanya lucu juga, lucu. Terlalu dominan ya. Nggak terlalu dominan ya. Iya. Mungkin diliatin dari dia tuh di scene awal itu dia udah kenal sama Jaya, udah ketemu jadi kerasa chemistry-nya dapat dari awal. Jadi bukan dari orang asing, jadi ada orang udah kenal tapi kena bermasalah aja, terus itu yang membentuk sebuah chemistry lagi gitu. Ternyata My Inung Brother Indonesia menurut aku bisa menutupi My Inung Brother Korea tau. Di Korea kan kayak tiba-tiba ketemu cuman gak menutupi lubang timeline-nya itu jadi lebih kuat lagi gitu. Iya, aku setuju sih sama kamu, makanya aku bilang kalau yang versi Indonesianya itu dia ngebuang banyak scene-scene yang nggak terlalu signifikan ke benang merah, tapi menambahin scene-scene yang emang buat memperkuat cerita gitu. Jadi kalau misalkan dari segi cerita aku setuju sih Han. Iya. Nah selanjutnya nih Han, kita ngomong ke relatable-nya ke Indonesia nih Han. Ini yang benar. Iya ini. Maksud kayak gini. Karena banyak banget aspek-aspek yang ini Indonesia banget nih. Contohnya itu kayak ke pasar. Dia kan kalau misalkan si kerja originalnya kan si Jong Jungkooknya kan ke kedai beli rokok. Oh iya. Beli kedai. Kalau ini kan dia benar-benar ke pasar gitu ya. Beli rokok juga sih. Beli rokok juga. Nah, maksudnya kan kalau misalkan di Indonesia kan kalau ke pasar itu udah identik gitu kan. Iya. Lebih identik, lebih relate. Kerasa
kelasnya gimana gitu. Iya, kalau misalkan di Korea kan benar-benar ruko, aku nggak tahu apakah emang wajar dari ruko. Itu tuh kayak ini supermarket Oh, minimarket gitu. Oh, oke, paham. gitu lah. Oh, I see. Kalau di sini kan benar-benar di pasar, jadi kayak lebih relate aja gitu. Terus dari kalau misalkan di originalnya kan dia pemandian air panas kan ya? Iya. Heeh. Kalau di sini ke pantai. Terus ada yang lucu tuh yang mochi, dia mochi kan? Bukan Makaron. Oh iya, makaron. Makaron nih kan ondel. Itu persen cukup jauh ya, cuman ya udah namanya ke Indonesia. Iya. Tapi kan makaron juga bukan dari Korea sebenarnya kan? Iya sih, kayak onde-onde mochi kayak gitu biar sama-sama berwarna. Tapi ya nggak. Tapi ya lucu sih, itu bikin lucu gitu sih. Kalau kamu gimana, Han? Iya, sama sih aku setuju. Terus juga ada yang sholat. Oh, yang sholat, iya, kayak mau sholat ya. Iya, kemahnya sholat itu kan kayak dan ada sih mereka berdua juga sholat. Oh ya. Kayak itu Indonesia banget, Iya. kan mayoritas muslim. Terus udah gitu juga yang di mana mereka tuh cara manggilnya tuh monyet gitu loh, nyetet. Itu kan kayak apa ya, Indonesia banget lah, cara gaul Indonesia. Dan aku suka gini, kalau misalkan di Korea kan memang agak lebih senioritas kan. Iya. Ngomong itu harus hyung gitu kan, sama namdongsaeng atau apa gitu kan. Tapi kalau di sini kan emang nyatanya Indonesia tuh kakak beradik tuh, apalagi cowok sama cowok tuh lebih biasanya akan lo gue nggak sih? Iya, lebih akan kaku kalau misalkan ngomongin panggilan sopan gitu. Padahal di sini dia manggil abang aja sedikit banget, Sedikit, gini. iya. Nah, kalau di Korea kan hyungnya banyak tuh. Kalau di sini kayak abang ade aja, pada abangnya juga sedikit. Jadi menurut aku kayak, oh ya emang relate kalau di Indonesia tuh emang kayak gini. Biasanya kakak cowok sama kakak beradik cowok tuh mereka deket tapi nggak akan ngomongnya aku kamu, itu malah Kaku aja sih ya. biasanya. Itu sih yang menurut aku relate ke Indonesia. Jadi buat aku untuk eksekusi bikin relate ke penonton Indonesia itu good job banget sih film ini. Bener-bener paham gitu. Jadi intinya, Han, buat aku itu film remake-nya My Own Brothers di Indonesia itu berhasil sih sebagai film remake. Iya, sama sih, aku juga setuju. Menurut aku ini berhasil, terpuaskan juga. Terpuaskan. Ya aku berharap sih ke depannya kalau orang-orang Indonesia mau bikin lagi remake Korea tuh ya seperti ini gitu, bener-bener seniat inilah gitu. Segitu pemilihan segala macemnya ya, nggak apa-apa ada yang ditambahin ada yang dikurangin, cuman nggak menghilangkan esensi dari ceritanya. Yes, bener. Dan ini lagi sih yang pengen aku ngomongin adalah emang harusnya tuh kalau remake-nya film, remake lagi ke film gitu. Iya, bener. Jangan dari kalau series di remake jadi film, itu akan banyak momen-momen yang hilang, akan banyak banyak karakter development yang dihilangin gitu. Jadi buat aku sih, aku berharap ke depannya ya udah, kalau memang mau remake series, kalau mau remake film ya remake film. Dan juga kita kan jadi ukuran kita tuh, jadi ekspektasi kita tuh nggak jelas, standarnya tuh di sini gitu. Untuk yang menonton film ini ada di mana, Han? Netflix. Ada di Netflix pada saat video ini tayang ya. Jadi sekian dari kita. Thanks for watching. Until next time. See you when I see you.